muslimin barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ilmihi wa bi ilmina wa bi ilmi sa'iris salihin fid daraini amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-Muqaddimah al-Hadramiyah ila qaulihi radhiyallahu anhu bab zakah. Kita sekarang masuk bab baru, yaitu bab zakat. Zakat ini apa? Salah satu rukun Islam. Itu rukun Islam yang pertama syahadatain, yang kedua salatnya. Sekarang kita masuk rukun yang ketiga, yaitu zakat. Zakat ini dalam ayat Al-Quran itu biasanya selalu digandengkan dengan salat. Ya. Aqimus shalah wa atuz zakat dan seterusnya. Jadi biasanya selalu digandengkan dengan salat. Dan kita tahu posisi salat dalam Islam itu adalah inti agama, ya. Salat itu adalah inti agama. Lah zakat dibandingkan dengan salat itu menunjukkan pentingnya zakat, sehingga selalu digandengkan dengan salat. Walaupun sebenarnya saum dan haji itu afdal daripada zakat. Jadi saum dan haji itu lebih afdal dibanding zakat. Tapi kenapa dalam bab fikih ini didahulukan bab zakat? Itu padahal saum afdal, haji afdal. Kenapa kok zakat didahulukan? Ya karena dalam hadisnya setelah sholat yang disebutkan adalah zakat. Itu. Kemudian juga karena untuk mementingkan urusan zakat, karena banyak orang itu apalagi zaman sekarang bukhola, ya. Jadi zakat yang wajib itu tidak mau mengeluarkan. Ada aja alasannya. Alasannya ada. Nah, itu. Ada yang bayar pajak ke negara diniati zakat, tak bisa. Ya, zakat sendiri sudah ada aturannya sendiri, ada penerimanya sendiri. Nggak bisa bayar pajak diniati dengan zakat. Orang haji banyak sampai antri-antri. Padahal biayanya sangat mahal. Zakat kadang yang nggak seberapa, nggak ada yang mau mengeluarkan. Bukhel, ya, dari bukhelnya. Lah haji itu antri-antri sampai sebagian orang itu siap nabung, ada yang jalan kaki juga, ya. Itu pakai sepeda pancal, ada macam-macam cerita-cerita haji. Tapi zakat itu hatta yang kaya raya itu banyak tidak melaksanakan zakat. Makanya zakat ini disebutkan setelah sholat untuk ihtimam di zakat, karena banyaknya orang yang tidak melakukan. Itu. Jadi zakat ini banyak sekali ditinggalkan, jarang orang yang melakukan. Udah, zakat ini lugatan at-tadhir wal islah. Jadi arti zakat secara bahasa itu maknanya bisa at-tadhir wal islah. Itu. Mensucikan. Agak maju yang ini. Ini majuan. Maju. Jadi zakat itu at-tadhir wal islah, mensucikan, memperbaiki, seperti dalam firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Zakat kan masdar, kalau zakah ini fi'il madhi yang mudha'af, zakka fa'ala itu. Qad aflaha man zakkaha. Apa artinya zakah di sini? Mensucikan dan memperbaiki. Sungguh beruntung orang yang mau mensucikan nafsunya, yang mau memperbaiki nafsunya. Bisa juga secara bahasa artinya zakat itu adalah an-nama wal madah, berkembang. Ya, berkembang atau al-madah, pujian. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian memuji diri sendiri. Enggak usah pakai muji-muji sendiri. Itu namanya as-siddiq al-madmum. Siddiq itu bagus, tapi ada siddiq madmum, ya. Jujur yang jelek. Jujur tapi jelek apa? Orang memuji dirinya sendiri. Benar sesuai kenyataan. Itu ketika jujur jelek, apalagi ngarang, bohong. Itu kuntu radhiyallahu anni gitu, ya. Itu wa kuntu. Senangnya suka baca manakibnya sendiri, bukan wakana radhiyallahu anhu. Wa kuntu radhiyallahu anni, ya. Wa kuntu radhiyallahu anni usolli khamsata furud. Ya.
Nah, seperti itu. Itu namanya cerita manakibnya sendiri. Jadi memuji-muji dirinya sendiri. Itu sesuai kenyataan. Itu jelek, dilarang oleh Allah. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian memuji diri sendiri. Tidak baik. Hatta jujur, hatta benar. Hatta benar. Ngarang buku, ngarang kitab, dicetak, di belakang ditulis sendiri. Manakibnya ya. Itu biografi penulis. Ditulis-tulis sendiri, dipasang fotonya sendiri ya. Ditulis itu pengalaman organisasi, apa jenjang belajarnya, sebutkan semua manakibnya tanpa tertinggal sama sekali ya. Ini golongan ya, memuji dirinya sendiri, nulis manakibnya sendiri di sampul belakang kitab atau bukunya. Nah, itu dilarang, nggak boleh. Hatta antum jujur itu tidak bagus. Fala tuzakku anfusakum. Jangan memuji diri sendiri. Itu kalau benar, apalagi kalau ngarang bohong. Muji-muji diri sendiri padahal dia nggak memiliki hal itu. Nah, itu tambah jelek lagi. Nah, zakat ini apa? Kalau secara syar'an itu zakat lugatan. Apa maknanya zakat lugatan? At-tadhir, al-islah, an-nama, al-madah ya. Nah, itu maknanya zakat lugatan. Adapun zakat syar'an ismun lima yukhraju an malin au badanin ala wajhin maksus. Itu tarifnya zakat secara syar'an. Nama bagi harta yang dikeluarkan. Harta yang dikeluarkan. Dari mana? Dari harta yang lain. Ada orang punya dagangan. Totalnya di akhir tahun mencapai 100 juta. Dikeluarkan sebagian. 2,5%. Berarti 2.500.000 lah. Yang dikeluarkan namanya zakat. Harta yang dikeluarkan. Ya 2.500.000 dikeluarkan dari harta yang lain 100 juta. Ismun lima yukhraju an malin. Nama bagi harta yang dikeluarkan dari harta yang lain. Harta 100 juta diambil 2.500.000, 2,5% zakat tijarah atau zakat tabungan. Nah, 2,5% ini yang dikeluarkan ini, inilah yang disebut dengan zakat. Au badanin. Ada harta itu dikeluarkan, zakat itu, harta dikeluarkan bukan dari harta yang lain, tapi dari badan. Jadi zakat itu secara umum ada dua. Ya, zakat secara umum itu ada dua. Zakat mal, ada zakat badan. Zakat badan ini namanya zakat al-fitr. Ya. Jadi zakat itu apa? Ismun lima yukhraju an malin au badanin. Nama untuk harta, ma di sini harta ya, yang dikeluarkan dari harta yang lain, zakat mal ini namanya, zakat dari harta. Ada beberapa harta yang wajib dizakati, ada 6 nanti ya, ada 6. Ada zakatnya badan, harta yang dikeluarkan dari badan, artinya untuk mensucikan badan seperti zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat untuk mensucikan badan, untuk mendetoks badannya. Ketika puasa itu mungkin ada melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hikmahnya puasa, nuruti syahwat walaupun mubah, ya, dan seterusnya. Ngomong-ngomong yang nggak baik, lah itu bisa disucikan dengan apa? Dengan zakat fitrah. Itu zakat fitr. Zakat mal ini ada 6. Harta yang wajib dizakati itu 6. 1. Apa? An-na'am atau al-mawashi. Al-mawashi. Binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dizakati nanti hanya 3. Onta dengan berbagai macam tipenya. Sapi dengan berbagai macam tipenya termasuk kebo. Ya. Termasuk kebo itu wajib dizakati karena itu jenis sapi. Banteng nggak termasuk karena bukan binatang ternak. Banteng itu sapi liar, ya, bison. Banteng itu sapi liar, nggak wajib zakati. Mak banteng apalagi nggak wajib. Ya, banteng. Jadi ada zakat peternakan yang pertama ya, khusus itu onta, sapi dan kambing. Kambing dengan semua tipenya. Tapi itu kambing ternak, bukan kambing liar. Ada kalau di Hadramut dulu itu namanya wi'al, kambing liar. Cepat larinya, sulit untuk ditangkap. Tidak seperti kambing ternak itu, tidak wajib. Ini khusus binatang ternak. Itu binatang ternak. Al-mawashi.
Kedua, yang wajib dizakati al-banat. Ya, al-banat. Nabat ya. Zakat an-nabat. Itu an-nabat itu artinya pertanian dan perkebunan. Tumbuh-tumbuhan. Ini nanti akan diterangkan. Ada yang pertanian, hasil pertanian, ada yang perkebunan. Seperti anggur, kurma, itu kebun. Yang ketiga yang wajib zakati, harta ini apa? An-naqdan. Emas dan perak. Artinya ini bisa diartikan sekarang zakat tabungan. Kalau orang punya tabungan mencapai nisab, maka wajib zakat. Dan yang keempat, at-tijarah, perniagaan alias perdagangan ya. Perniagaan alias perdagangan. Yang kelima, al-ma'din, pertambangan. Tapi nanti dalam mazhab Syafi'i, tambang yang wajib dizakati hanya tambang emas dan perak. Tambang batu bara, tambang minyak, dan yang lain-lain itu tidak wajib dizakati. Gitu. Dan yang keenam, ar-rikaz, harta kirun. Harta karun ya. Harta karun, harta temuan. Ini juga wajib dizakati. Tapi nanti juga khusus emas dan perak, itu pun dengan aturan-aturan tertentu. Ya, dengan aturan-aturan tertentu. Sudah. Jadi zakat itu intinya ini. Ada dua ini. Ada zakat mal, ada zakat badan. Zakat mal untuk mensucikan harta kita. Harta itu dalam hadis diterangkan. Harta itu walaupun didapat dengan cara yang halal. Harta halal 100%. Didapat dengan cara yang halal. Ini memiliki dua sisi. Sisi positif dan sisi negatif. Itu harta halal. Apalagi harta syubhat. Apalagi haram. Negatif semua itu ya. Ini harta halal didapat dengan cara halal 100%. Itu tetap memiliki sisi positif dan negatif. Lah, cara menghilangkan sisi negatif ini dengan zakat. Kalau dikeluarkan zakatnya, sisi negatifnya hilang, tinggal sisi positif. Menjadi harta yang barokah, dimakan, membuat semangat ibadah, membuat males untuk maksiat dan seterusnya. Itu kalau sudah zakati. Kalau nggak dizakati, maka campur. Harta itu walaupun halal, kalau nggak dizakati, campur sisi negatif dan positif. Karena sisi negatif positif campur, tidak barokah. Itu tidak barokah. Walaupun secara zahir tetap banyak, tidak berkurang, tapi hakikatan berkurang. Itu terancam akan hancur, habis ludes, zahiran wa batinan, ima tetap berkembang, usahanya maju, tapi tidak berkah. Nanti dimakan itu tidak berkah. Dimakan itu menyebabkan malas ibadah, semangat maksiat. Kemudian kalau dia mati, anaknya rebutan warisan sampai berkelahi, sampai saling bunuh. Atau digunakan untuk narkoba oleh anaknya. Padahal orang tuanya hasil kerja halal. Gara-gara gak dizakati. Sisi negatifnya gak dikeluarkan. Dalam hadis itu bisa nanti antum baca di biar apa? Ini sebelum kita masuk ke fikih, dari sisi yang lainnya, tasawufnya juga perlu diikutkan. Itu nanti bisa dibaca di Nasaih Diniyah ya. Di Nasaih Diniyah muhim sekali. Kalamnya Al-Imam Abdullah Al-Haddad tentang zakat itu. Di situ disebutkan banyak hadis-hadis bahwa itu setiap harta itu walaupun halal 100% tetap memiliki sisi negatif kalau nggak dizakati. Kalau dizakati, sisi negatifnya hilang. Dan harta itu kalau dizakati, insya Allah aman terjaga. Aman terjaga. Dulu itu ada pedagang asal Hadramut. Itu. Dia usahanya itu apa? Ekspor impor. Dari Indonesia ke Hadramut. Dia ini pengusaha gula. Sering apa? Pulaan gula dari Indonesia dibawa ke Hadramut. Di sana kan tidak ada. Nah, dibawa ke Hadramut. Jadi pakai kapal laut, kapal gede gitu. Dulu tidak ada pesawat. Nah, dia ini dulu itu kalau zakat 2 kali. Aslinya orang itu zakat itu 1 kali wajibnya. Ini tidak, zakatnya 2 kali. Suatu ketika dia itu pesen gula. Dia pesen gula, sudah bayar, diangkut kapal. Diangkut kapal. Kemudian terdengar berita di stasiun radio Trans 7, bukan London ya. Stasiun radio London. Dulu itu ada radio London. Itu yang luas sekali. Bisa didengar dari berbagai macam negara.
Termasuk dari Hadramut, dulu tidak ada TV. Dari radio terdengar kabar, kan bukan TV, kalau TV kan ada videonya ya. Ini radio, sekedar suara, terdengar kabar, kalau kapal yang berangkat dari Surabaya, Pelabuhan Surabaya, menuju Hadramut, pada hari sekian, tanggal sekian, itu karam. Itu karam. Lah, itu hari itu dan tanggal itu adalah jadwal keberangkatan kapalnya dia yang ngangkut gula ke Hadramut. Ya. Jadi pada misalnya hari Sabtu, tanggal misalnya 17 ya. Hari Sabtu misalnya tanggal 17. Itu jadwal keberangkatan kapal dia untuk ngangkut gula ke Hadramut. Lah, kemudian terdengar kabar beberapa hari kemudian, kan dulu sebulan lebih untuk nyampe ke sana. Beberapa hari setelah tanggal itu, terdengar kabar di radio itu bahwa kapal yang berangkat hari Sabtu tanggal 17 karam. Akhirnya orang-orang takziah semua ke pengusaha gula tadi yang ada di Hadramut. Adamallahu ajrak wa ahsana azak. Ditakziahi. Loh kenapa? Iya, barusan ada berita di Radio London kalau kapal ente karam. Dia langsung nggak percaya. Oh, nggak bakalan. Alafu, anak nggak percaya. Nggak bakalan. Kapal anak nggak akan karam. Dijamin. Lo kok bisa? Pokoknya begitu, nggak bisa karam. Kapal anak nggak bisa karam. Lo ini kabar dari apa Radio London, nggak ngurus. Hatta siapa yang ngomong? Nggak bakalan. Anak nggak percaya kalau kapal anak karam. Nggak bakalan karam. Ternyata subhanallah. Kenapa? Karena dia ana zakati harta ana itu 2 kali setahun. Rasulullah SAW mengatakan orang yang zakat hartanya akan dijaga oleh Allah. Itu zakat 1 kali, ana 2 kali. Lebih benar mana? Lebih valid mana info Rasulullah SAW dengan infonya Radio London? Ana tidak percaya. Dijamin kapal ana nggak akan karam. Ya, terserah ente. Ya terserah ente juga. Itu. Tidak percaya dia. Dapat apa? Beberapa hari kemudian datang surat dari rekanan kerjanya yang ada di Indonesia. Surat telegram nyampe ke dia, intinya permohonan maaf dari rekanan kerjanya yang di Indonesia itu. Alafu, mohon maaf sebesar-besarnya. Kemarin hari Sabtu, tanggal 17, saya nggak bisa ngirim gula. Karena stoknya belum terpenuhi. Nunggu stok baru sekarang, alhamdulillah. Stok sudah terpenuhi, insya Allah akan segera dikirim. Alafu, ngabarinya telat. Akhirnya dia yang punya, tadi manggil orang yang ngasih kabar tadi. Nih, lihat, surat dari Jawa ya. Nggak karam. Kapal anak belum dikirim ya. Tenggelam belum dikirim. Dijamin kapal anak tidak akan tenggelam. Mana zakat 2 kali kok tenggelam dari mana ya? Benar. Itu zakat. Jadi zakat itu bisa menjaga zahir dan batin. Udah. Jadi zakat itu ada 2 ini, ada zakat mal untuk membersihkan sisi negatifnya harta, ada zakat badan untuk yaitu nyelameti awak. Makanya kan ada sebagian orang kalau ngomongnya tidak dijaga, ngomongnya jelek, orang-orang tua dulu kan ngomong wancen tidak tahu diselamati, begitu kan ya. Orang-orang dulu itu begitu biasanya kalau ada anak itu kelakuannya tidak benar, ngomongnya tidak bagus, itu diomongi, oh pancen narik atau selamati. Nah, zakat fitrah ini termasuk nyelamati badannya, membersihkan sisi-sisi negatif dari badan. Ini zakat fitrah. Nah, ini zakat itu ada 2, ada zakat mal, ada zakat badan. Zakat mal, harta yang wajib dizakati. Menurut madhab Imam Syafi'i, khilaf antara ulama. Menurut madhab Imam Syafi'i ada 6 ini. Zakat peternakan, khusus onta, kambing, dan sapi. Zakat pertanian dan perkebunan. Pertanian nanti akan diterangkan, ini semua hasil pertanian yang layak dijadikan makanan pokok. Al-Qut. Tidak semua hasil panen. Khusus yang layak dijadikan makanan pokok. Untuk perkebunan hanya 2. Perkebunan hanya anggur dan kurma. Kebun mangga, duren, apel, jeruk, buah naga, tidak wajib. Hanya anggur dan kurma. Kemudian zakat tabungan. Kalau dulu emas dan perak, sekarang juga mencakup uang kertas itu. Tabungan kalau mencapai nisab dan memenuhi syarat nanti akan wajib dizakati per tahun 2,5%. Kemudian zakat perdagangan, dagang apapun. Hatta dagang rosoan. Itu wajib zakat. Itu. Kemudian al-ma'din, pertambangan. Khusus tambang emas dan perak, tambang batu bara, tambang minyak dan lain-lain.
tidak wajib zakat. Kemudian ar-rikaz, harta temuan, khusus harta temuan emas perak yang hasil peninggalan masa jahiliyah sebelum datangnya Islam. Kalau peninggalan setelah Islam itu tidak wajib zakat, tidak termasuk rikaz. Paham ya? Lah udah. Semua zakat itu ta'alluq bil ain. Ta'alluq bainil mal. Itu. Artinya kalau orang itu panen padi, zakatnya ya padi. Orang punya sapi ya zakatnya sapi. Orang punya tabungan emas, zakatnya emas. Punya tabungan perak, zakatnya perak. Nah, orang tambang emas, ya zakatnya emas. Tambang perak, zakatnya perak. Nemu harta temuan, emas, ya zakatnya emas. Perak, ya perak. Kecuali ini, tijaroh. Tijaroh itu zakatnya ta'aluk kepada nilainya. Bukan kepada bendanya. Jadi orang dagang apapun, zakatnya uangnya. Orang dagang sembako, zakatnya bukan sembako, uang. Jadi keliru. Ya, yang biasanya orang-orang itu akhir menjelang hari raya, biasanya toko-toko itu kan punya langganan. Biasanya ngasih persen, istilah sini persen bonusnya. Isinya gula, minyak, beras. Itu dikasihkan ke pelanggan, masing-masing satu kreseknya. Itu dinyati zakat, tak bisa. Zakat tijarah itu kimahnya, nilainya. Dagang sembako, zakatnya uang. Dagang pakaian, zakatnya uang. Itu. Dagang misalnya apa? Besi tua. Zakatnya bukan besi tua. Ya. Zakatnya bukan besi tua, zakatnya apa? Dagang rosokan, bukan zakat rosokan. Zakatnya nilainya, uangnya ya. Itu zakatnya uangnya. Dagangan mebel, zakatnya uang. Nah, begitu. Khusus tijarah itu ta'alluq bil qimah, nilainya. Nah, ada zakat badan, zakat fitrah. Balik ke tarifnya zakat. Wasyar'an zakat itu apa? Ismun lima yukhraj mim an malin au badanin ala wajin maksus. Nama bagi harta yang dikeluarkan dari harta lain yang model 6 ini atau dari badan, zakat fitrah. Ala wajin maksus dengan cara tertentu, diantaranya harus niat dan nanti ada cara-caranya, ada syarat-syaratnya. Dan zakat ini termasuk hukum Islam yang disepakati ulama wajibnya dan termasuk yang maklum minaddin bidharurah. Apa maksudnya maklum minaddin bidharurah? Semua orang paham. Hatta alim, awam, semuanya paham. Nah, hukum Islam yang model seperti itu, kok ada orang mengingkari, padahal sudah tahu, murtad orang itu, waliyadzubillah. Orang mengingkari wajibnya sholat, padahal tahu kalau sholat itu sudah pernah dikasih tahu sholat itu wajib. Mengingkari wajibnya zakat, puasa, haji, puasa Ramadan, haji. Kemudian mengingkari haramnya zina, haramnya khomer, haramnya nyolong, padahal sudah pernah tahu. Nah, ini hukum-hukum yang merupakan pengetahuan umum. Hatta maling tahu kalau nyolong itu haram. Hatta pelacur tahu kalau zina itu haram. Dan seterusnya. Ya. Hatta pemabuk tahu kalau khamr itu haram. Nah, ini kalau sampai diingkari, padahal sudah pernah tahu kalau itu haram. Kewajiban yang diingkari, padahal itu maklum minatin bidharurah, sudah pernah tahu kalau itu wajib, diingkari jadi murtad waliyadzubillah. Khusus yang maklum minatin darurat sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat, awam ataupun alim. Udah. Zakat ini diwajibkan pada bulan Sa'ban tahun kedua Hijriah. Dulu ketika di Mekah belum ada kewajiban zakat. Beda kalau sholat wajibnya di Mekah. Ya, sebelum Rasulullah SAW hijrah di malam Isra Mi'raj itu kewajiban sholat. Untuk puasa Ramadan wajibnya pada tahun kedua Hijriah. Zakat juga sama, diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Kemudian di sini qala rahimahullah, la tajibu zakah illa 'alal hurril muslimi ghairil janini. Itu. Zakat itu tidak wajib kecuali dengan 5 syarat. Di matan disebutkan 3, hur, muslim, ghairil janin. Syarat pertama apa? Yaitu hur, harus merdeka. Budak tidak wajib zakat. Sekarang sudah ada budak. Kedua, muslim. Walaupun mantan. Muslim atau mantan muslim wajib zakat. Kalau dia balik ke Islam, harus dikodok. Zakat bertahun-tahun itu harus dikodok. Orang muslim wajib zakat. Orang murtad, mantan muslim, waliyadzubillah. Ini kalau misalnya murtad 10 tahun, balik ke Islam. Kalau selama 10 tahun itu dia wajib zakat, dikodok semua itu. Kalau belum sempat dilakukan di masa murtad. Kalau dulu dia murtad tapi nggak pati niat. Ya, keluar dari Islam murtad tapi zakat. Sah zakatnya ketika murtad itu.
Lo kan zakat perlu niat, syaratnya niat harus Islam, sah. Orang murtad, seandainya di masa murtadnya, murtad dapat niat itu ya, murtad tapi tetap mengeluarkan zakat, sah. Nanti ketika balik ke Islam tidak usah diulang. Ini pengecualian dari syarat niat itu harus Islam. Kemudian syarat ketiga di sarahnya itu kuwatul milki. Kepemilikannya harus kuat. Artinya kepemilikan yang sempurna. Nah, itu. Kepemilikan yang sempurna. Kepemilikan yang nggak kuat itu seperti apa? Budak mukatab. Budak mukatab itu budak, misalnya ada Zaid, budaknya Amr. Itu Zaid, budaknya Amr. Zaid ini ngomong, Tuan Amr, saya siap nebus badan saya dengan bayar 10 juta, dicicil per bulan 1 juta selama 10 bulan. Kalau lunas saya merdeka, oke, tak kabulkan. Lain namanya budak mukatab, dia kerja, hasil penghasilannya itu miliknya dia, tapi lemah. Kenapa? Dia statusnya masih budak. Kalau nanti dia ternyata tidak mampu melunasi, tidak jadi merdeka, tetap budak dan uangnya menjadi milik saya lah. Kepemilikannya ini masih lemah, karena itu tidak wajib zakat. Syarat keempat, takyinul malik. Pemiliknya tertentu, milik negara, tidak wajib dizakati. Misalnya negara punya BUMN, badan usaha milik negara, ya, badan usaha milik negara, usaha misalnya jualan setrum, ya perusahaan listrik ya, jualan setrum, atau misalnya Pertamina ya, itu jualan minyak, atau yang lain. Jadi negara punya perusahaan, kaya, jual beli sampai kaya. Lah, ini apa wajib zakat? Enggak, karena pemiliknya enggak tertentu, itu milik muslimin. Untuk kemaslahatan muslimin. Tapi yang menyalurkan pemerintah. Tidak boleh ngambil sendiri. Waduh, ini PLN ini milik muslimin ini. Anak kan muslim. Ngambil sendiri, tidak usah bayar. Tidak bisa. Ngambil sendiri langsung ke kabel begitu. Ini kan jatahnya muslimin. Ya, tapi yang ngatur pemerintah ya. Tidak boleh ngambil sendiri. Loh, pemerintah dolim, urusan mereka tanggung jawab di persidangan Allah nanti. Antum jangan sampai ikut-ikutan nanti tanggung jawab di persidangan Allah ya. Itu. Tidak ada bedanya akhirnya. Itu tidak ada bedanya. Tidak. Jadi pemiliknya tertentu. Karena itu kalau wakaf, miliknya wakaf masjid misalnya, dapat wakafan sawah untuk dikelola, penghasilan sawah itu untuk membiayai operasional masjid, untuk membiayai listriknya masjid, airnya masjid, kegiatan-kegiatan masjid, punya sawah, sawahnya panen mencapai nisab, tidak wajib zakat. Kenapa? Pemiliknya tidak tertentu. Itu untuk kemaslahatan masjid dan jamaah masjid, untuk ngasih kopi ke jamaah masjid, ngasih konsumsi kepada jamaah masjid, lah tidak tertentu, maka tidak wajib zakat. Pondok misalnya punya dagang, tidak wajib zakat. Ya, pondok punya dagang, tidak wajib zakat. Jadi harus pemiliknya tertentu. Monas itu kan emas itu kan 85 gram wajib zakat. Lah Monas itu berapa itu? Apa wajib zakat? Tidak, itu punya negara, pemiliknya nggak tertentu, bukan satu orang tertentu, enggak ya. Nah, itu wajib zakat. Lah terus syarat yang kelima yang disebutkan matan itu ghairul janin, jelas-jelas ada. Lek janin dalam perut kan belum pasti apakah dia nanti lahir hidup ataukah lahir mati, enggak wajib zakat. Jadi kalau misalnya ada janin, ini misalnya dapat wasiat dari orang. Saya punya harta sawah misalnya, tak wasiatkan untuk janinnya fulana misalnya. Anak meninggal jadi miliknya janin ini. Tapi kalau nanti dia lahir hidup dikasihkan ke dia. Lah sebelum dia lahir misalnya menghasilkan panen, apa wajib zakat? Enggak. Karena belum jelas wujudnya. Apakah nanti dia akan lahir selamat ataukah mati? Ataukah kandungan palsu? Ada kadang-kadang kandungan palsu. Sudah hamil di USG itu sepertinya kayak ada janin, ternyata tiba-tiba hilang. Ima ya memang kandungan palsu, ya ima karomah, dihilangkan ya. Misalnya dia bermasalah dengan wali min auliyaillah, akhirnya dihilangkan janinnya. Mungkin itu. Dulu itu ada, kalau nggak salah Habib Abdurrahman Al-Jufri. Itu di Taris sana. Itu beliau itu diambil mantu oleh raja. Jadi raja punya anak perempuan, dinikahkan dengan Habib Abdurrahman Jufri ini, tujuannya biar punya keturunan yang barokah, keturunannya Habib Sayyid, apalagi ini Habib Sayyid alim wali. Ya.
Ini rajanya ini punya itikad kepada aulia, kepada habaib. Dinikahkan dengan putrinya, kepingin punya cucu yang barokah. Udah dinikahkan, begitu putrinya hamil, Habib tadi disuruh menceraikan. Habib, ceraikan binti katanya. Loh ada apa? Enggak, Ana enggak mau, Ana suka sama dia. Ceraikan Habib, Ana menikahkan putri Ana dengan antum, biar punya keturunan dari antum aja. Sekarang sudah alhamdulillah sudah hamil. Ya, sudah hamil. Antum ceraikan sudah. Enggak pokro ini ya. Akhirnya Habib Abdurrahman bilang, ente kalau nyuruh anak nyeraikan, tak ceraikan. Tapi anak anda tak ambil. Waladi tak ambil. Waladi yang ada di perutnya istri anak sekarang ini, bintak, tak ambil. Oh, di mana bisa Habib itu? Di mana ada kandungan diambil itu? Itu terserah ente. Ente siap. Tak ceraikan, tapi tak ambil. Oh, silahkan. Pokoknya ceraikan wes. Tidak ada ambil-ambil itu. Ya khair. Akhirnya diceraikan ya. Diceraikan. Siangnya, malamnya beliau langsung menikah sama wanita lain. Malamnya menikah sama wanita, dikasih tahu, ente tak nikahi, tapi siap, malam ini langsung hamil besar ya. Siap apa enggak ente? Ya khair, marhaba. Gitu. Akhirnya nikah, malam langsung hamil besar, yang anaknya raja tadi kempes. Dipindah janinnya ya. Ala sabilil karamah ya. Itu. Ini, kok lah dipotong, jadi omongan orang-orang itu ya. Partai wong iri itu ya. Itu tak ngurus ya. Ala kulli hal, tapi jangan dipotong, enggak usah dipotong. Jadi seperti itu. Jadi karena janin itu belum tentu bakal lahir, bisa jadi itu mati, bisa jadi hidup, bisa jadi hilang, enggak ketemu. Nah, maka janin kalau misalnya mendapatkan wasiat harta, sawah, panen, enggak wajib zakat. Nah, ini syarat-syarat wajibnya zakat. Insya Allah macam-macamnya zakat. Wadhalika fi anwa ini yang wajib zakati ya ini. Ada zakat mal, ada zakat badan. Insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Untuk membantu, kalau kepingin lebih mudah belajar bab zakat ini, ya kita belajar ini. Mukadimah ini ada buku kecil, buku saku membahas tentang zakat, tulisan Kiai Muhibul Aman Besuk. Ustaz Muhibul Aman Besuk itu punya buku praktis panduan zakat dan dikasih pendapat-pendapat dari madhab 4 yang lain, itu ketika masalah-masalah memang perlu solusi. Itu ada buku kecil, buku saku, harganya enggak, paling sekitar 20 ribuan. Buku kecil, buku saku begitu, itu membantu itu. Ada di besok sekitar 20.000. Antum punya itu enak, sambil baca buku itu, sambil baca kitab. Itu membantu. Karena bab zakat ini, kalau masih pertama belajar, kadang-kadang agak bingung. Sebenarnya gampang. Lebih mudah dikuasai bab zakat dibanding bab sholat. Bab sholat itu panjang sekali. Nah, itu bab zakat pendek, tidak terlalu panjang. Itu tidak terlalu panjang.